Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peptida dan penentuan urutan peptida. Seperti yang telah diketahui bahwa asam amino itu merupakan unit dasar dari protein. Mana kita tahu struktur dasar dari asam amino adalah memiliki dua gugus fungsi. Yang pertama ada gugus amino di sebelah kiri dan ada gugus karboksil di sebelah kanan. Ini adalah N-terminal, ini adalah C-terminal. Kemudian C-alfa yang ada pada asam amino, dua tangan yang lain atau dua ikatan yang lain, itu satu berikatan dengan atom H dan satunya yang lain adalah berikatan dengan R, di mana R itu merupakan rantai samping yang ini yang membedakan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Nah, selain itu juga bahwa karena ada dua gugus tersebut, maka asam amino bisa membentuk zwitter ion, di mana gugus amino itu akan membentuk ion positif jadi NH3+, kemudian gugus karboksilnya akan membentuk ataupun akan menjadi ion negatif yaitu CO- ketika H-nya lepas diambil oleh N yang memiliki pasangan elektron bebas menjadi NH3+. Nah, ini merupakan ke-20 asam amino yang menyusun protein, dan berikut juga singkatan baik itu 3 huruf ataupun 1 huruf. Seperti alanin itu singkatan 3 hurufnya adalah ALA, untuk 1 hurufnya adalah A, kemudian arginin ARG itu R, asparagin ASN atau N untuk 1 huruf, sampai di sini ada valin, singkatannya adalah val atau V. Dan ini ke-20 asam amino yang menyusun protein. Nah, jika dibalik, pengertian protein adalah polimer dari asam amino. Kalau tadi adalah asam amino struktur dasar yang membangun protein. Nah, jika dibalik pengertiannya, maka protein itu merupakan polimer yang linier dari suatu asam amino. Di mana antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, ini CN ini ikatan peptida dengan melepaskan molekul air. Sehingga ketika ada asam amino satu bergabung dengan asam amino yang lain, maka akan menghasilkan suatu di peptida, di mana di sini R-nya ini akan tergantung pada rantai sampingnya. Nah, kalau misalnya yang paling sederhana adalah R-nya itu H gitu ya. R1 baik R2-nya H, maka ini dua molekul glisin itu bergabung membentuk suatu di peptida. Nah, bagaimana proses pembentukan ikatan peptida itu sendiri? Nah, pembentukan ikatan peptida itu melalui reaksi dehidrasi pelepasan molekul air, di mana di sini reaksinya adalah reaksi nukleofilik, kemudian dilanjutkan dengan reaksi eliminasi, gitu ya, dengan melepaskan molekul air. Nah, kita tahu kalau reaksi nukleofilik itu berarti ada suatu nukleofil yang akan menyerang suatu elektrofil. Nah, di sini antara asam amino yang satu bergabung dengan asam amino yang lain membentuk ikatan peptida, itu dihubungkan secara dari kepala ke ekor. Kita anggap bahwa yang C-terminal atau yang COOH atau gugus karboksil itu sebagai kepala dan NH2 itu sebagai eh, sebagai ekor. Nah, sehingga tidak mungkin kalau asam amino yang satu bergabung dengan asam amino yang lain itu ekor-ekor atau kepala-kepala, selalu kepala ke ekor. Jadi selalu COOH akan berikatan dengan NH2. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mengikuti reaksi nukleofilik diikuti dengan eliminasi yaitu pelepasan molekul air.
Nah, bagaimana mekanismenya akan saya jelaskan sedikit. Nah, kita tahu di sini ada, gugus COH, di mana di situ ada gugus karbonil, kan, kita anggap nah, 1, 2 ini di situ adalah C alfa pada asam aminonya ya. Jadi ini kita anggap R saja, kemudian ini kita tahu COOH. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa kalau karbonil maka mempunyai sifat, polaritasnya seperti ini ya kan, sehingga nanti di sini akan menghasilkan C positif ya kan, O-nya itu akan, menjadi negatif ya kan, karena elektron yang ada di sini, dikasih ke si O. Maka di sini ketika ada N yang memiliki pasangan elektron bebas ya kan, sehingga dia akan bertindak sebagai nukleofilnya. Nah, ini adalah sebagai karbon elektrofilnya ya kan, sehingga ini, pasangan elektron yang bebas dari NH2 itu akan menyerang karbon elektrofil pada asam amino yang lain, ya pada gugus karboksilnya. Sehingga terbentuklah seperti ini, ya. CO, ya kan ini yang negatif, kemudian ini adalah OH, kemudian ini adalah NH2, ya. Kemudian ini adalah R. Nah, maka di sini N-nya itu akan kekurangan elektron, ya kan karena dia sudah dikasih ke ikatan yang ini, maka di sini jadi positif. Nah, kemudian, karena ini O negatif, maka dia akan kembali ke sini, ya. Kemudian karena ini kekurangan elektron, karena tidak mungkin C itu 5 ikatan, maka elektron yang ada di sini dikasih ke si O, sehingga menyebabkan O itu kelebihan elektron, ya kan, dan dia akan mengambil H yang ada pada NH2 di sini, ya, yang ada pada NH2 akan mengambil H, sehingga terbentuklah ikatan, peptida adalah CN. Jadi awalnya NH2 itu menjadi NH. Ya, nah ini proses pembentukan ikatan peptida dari 2 molekul asam amino. Nah, kemudian selanjutnya kaitannya peptida dengan protein gitu ya dan juga asam amino. Nah, ini, ada, eee, persamaan dan juga perbedaan dari asam amino, peptida dan protein dan, berikut hubungan ketiganya. Nah, di sini ini adalah asam amino ya kan, merupakan monomer gitu ya. Nah, sedangkan kalau peptida itu sendiri itu merupakan dimer atau oligomernya, sedangkan untuk protein adalah polimernya. Nah, jadi antara yang satu dengan yang lain itu memiliki keterkaitan, yang satu monomer, yang satu dimer atau oligomernya, yang satu polimernya. Nah, kan di mana monomernya adalah asam amino, dimer dan oligomernya adalah polipeptida atau peptida itu sendiri, sedangkan kalau polimer adalah protein. Nah, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda di dalam tubuh kita. Untuk asam amino itu fungsinya sebagai building block, sebagai pembangun, gitu ya, sebagai apa namanya, struktur pembangun dari tubuh. Sedangkan untuk peptida atau polipeptida sendiri itu mempunyai fungsi sebagai hormon atau neurotransmitter dan juga beberapa fungsi yang lain. Nah, untuk protein itu akan lebih karena strukturnya kompleks, maka fungsinya pun akan lebih kompleks. Nah, ini terkait dengan kebanyakan sebagai biokatalisator di mana diwakili ataupun yang disifati oleh enzim. Itu jadi enzim itu sebagai biokatalisator di dalam tubuh dan itu merupakan suatu protein, gitu ya. Atau selain itu juga itu sebagai reseptor. Jadi banyak protein di dalam tubuh itu berfungsi sebagai reseptor. Nah, jika dikaitkan dengan massa molekulnya, maka karena asam amino itu merupakan monomer, gitu ya, jadi hanya tunggal, nah maka pasti massa molekulnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 75 sampai 204. Jadi yang paling sederhana yaitu glisin, sedangkan yang ada yang sampai sekitar 200 gram per mol gitu ya, untuk mR dari asam amino. Kemudian kalau peptida atau polipeptida itu ya karena disusun dari dimernya dan sampai oligomernya. Nah, ini terdiri dari 2 sampai 50 asam amino, sedangkan untuk protein itu tersusun dari lebih dari 50 jenis asam amino yang bergabung melalui ikatan peptida. Sehingga karena besar, karena banyak apa
Asam amino yang menyusunnya mengakibatkan bahwa MR-nya besar, maka protein itu diekspresikan dalam satuannya Dalton atau kilodalton. Nah, ini merupakan kerangka dari protein. Kita tahu bahwa N-terminal itu selalu di sebelah kiri dan C-terminal selalu di sebelah kanan yang membentuk peptida ataupun juga protein. Nah, di mana yang menyusun antara kerangka N-terminal dan C-terminal tadi itu adalah residu asam aminonya, gitu ya, di mana untuk masing-masing itu akan dihubungkan melalui ikatan peptida, gitu ya. Nah, ini adalah ikatan peptidanya. Nah, bagaimana sebetulnya ikatan peptida itu, gitu kan, apakah sifatnya sama dengan ikatan tunggal pada karbon, pada hidrokarbon gitu ya, ataupun memiliki karakter yang sama dengan ikatan tunggal. Nah, di sini ikatan peptida yang pertama adalah banyaknya ditemukan dalam konformasi trans. Nah, kenapa konformasi trans nanti akan saya jelaskan, seperti kita ketahui bahwa kalau biasanya cis dan trans itu, untuk, hidrokarbon vinil gitu ya, yang memiliki ikatan nakap. Tetapi di sini karena, ikatan peptida itu memiliki kekhasan, memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan ikatan tunggal pada hidrokarbon, nah maka, di sini akan ada, sifat yang khusus. Yang pertamanya adalah, bahwa ikatan peptida itu ada konformasi trans yang banyak ditemukan. Kemudian di sini, nah ini, memiliki sifat yang, sama, eee, dengan ikatan rangkap pada hidrokarbon, sebanyak 40%. Jadi meskipun ikatan peptida itu ikatan tunggal C dengan N, tetapi memiliki sifat yang mirip sebanyak atau sekitar 40% dengan ikatan double bond. Jadi dengan demikian bahwa ikatan peptida itu tidak sama dengan ikatan tunggal biasa. Nah, panjangnya itu sekitar 0,133 nanometer. Ini lebih pendek dari ikatan tunggal, tetapi lebih panjang dari ikatan rangkap. Nah, jadi ikatan peptida ini akan memiliki panjang gelombang bukan panjang gelombang, maaf, panjang ikatan di antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Nah, ini kenapa demikian? Nah, ini karena adanya karakter yang mirip dengan ikatan rangkap tadi gitu ya, yang disebabkan oleh 6 atom pada ikatan peptida itu selalu planar. Nah, dan kita tahu bahwa pada ikatan peptida gitu ya, N itu selalu parsial positif dan O selalu parsial negatif. Nah, di sini kita lihat, tadi saya disebutkan bahwa panjang ikatan peptida itu adalah 0,133 nanometer, lebih pendek dibandingkan dengan ikatan tunggal pada, baik karbon, ini adalah ikatan tunggal karbon-karbon gitu ya, 0,152, ini ikatan tunggal CN biasa yang bukan ikatan, ikatan peptida itu ya, 0,1445 itu jadi lebih pendek dan dia lebih panjang dibandingkan dengan ikatan rangkap ya, 0,13, ini ikatan rangkap 0,123 itu. Nah, jadi peptida itu merupakan polimer pendek dari asam amino, ya kan tadi dimer dan oligomernya, ya kan, dan biasanya di setiap unit penyusun dari peptida itu disebutnya adalah residu, yaitu residu asam amino. Nah, kalau 2 residu itu disebutnya dipeptida, kalau 3 residu itu tripeptida, kalau lebih dari itu, nah maka disebutnya biasanya adalah oligopeptida, terutama untuk 12 sampai ke 50 gitu ya, 50 residu. Dan untuk banyak mohon maaf, adalah polipeptida gitu ya, yang 20 lebih sampai ke 50. Nah, di sini contoh, dari peptida itu sendiri ada enkepalin, yaitu merupakan, suatu peptida yang ada di dalam otak kita gitu ya, yang, terlibat dalam mengontrol sensasi, luka atau sensasi, ketika kita mengalami, luka gitu ya. Di sini enkapalin gitu ya. Nah, ini ada tersusun dari N-terminal, nah ini ya kan sebelah kiri dan C-terminal.
kemudian ini adalah ada residu dari asam aminonya gitu ya. Jadi karena tadi fungsi peptida itu bisa sebagai neurotransmitter ya kan dan juga hormon. Nah, ini enkapalin ini salah satunya yang memiliki fungsi neurotransmitter ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh asam amino dan di peptida. Ini untuk monosodium glutamat gitu kan. Kemudian ini ada aspartam, kemudian ini ada penisilin gitu ya. Ini beberapa sifat dari masing-masing asam amino dan juga peptidanya gitu ya. Penisilin kita tahu sebagai antibiotik. Nah, itu merupakan di peptida dari sistein dan valin. Dihubungkan dengan ikatan peptidanya di sini antara ini ya. CN-nya ini adalah ikatan peptidanya. Jadi ini yang dari sistein yang warna merah, warna pink, ini warna biru dari valin gitu ya. Sedangkan ini 2 molekul asam amino. Nah, sama seperti halnya pada asam amino gitu kan, kita tahu menggambarkan deskripsi peptida pun pasti akan berpatokan pada asam amino. Nah, kalau peptidanya pendek gitu kan, nah biasanya menggunakan asam amino dengan 3 huruf gitu ya. Jadi ASP, P gitu ya, ini aspartat, kemudian fenilalanin. Nah, di sini harus difahami betul kalau peptida, maka dia pasti bergabung atau lebih dari satu asam amino. Nah, bagaimana menyusunnya, urutannya, gitu kan? Nah, di sini antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu dipisahkan dengan tanda dot di sini, titik gitu ya, atau dash atau strip gitu ya. Jadi ketika ada 2 molekul asam amino jadi bentuk di peptida, ini aspartat dan fenilalanin. Nah, maka ketika aspartatnya adalah N-terminal dan fenilalaninnya sebagai C-terminal, maka kalian bisa menggambarkan ataupun menuliskannya seperti ini, ASP strip P atau ASP dot P. Nah, ini itu tidak akan sama ketika kalian menuliskan P dot ASP atau P dot strip ASP. Kenapa? Karena kalau ASP strip P atau ASP dot P itu N-terminalnya adalah aspartat gitu ya, atau ASP dan C-terminalnya fenilalanin. Tapi kalau kalian menulisnya seperti ini, maka ini N-terminalnya adalah fenilalanin, aspartatnya sebagai C-terminal, berbeda. Jadi kalau urutan peptida itu harus betul-betul diperhatikan, tidak bisa dibolak-balik. Ya, dan dipisahkan antara asam amino yang satu dengan yang lainnya adalah dengan tanda titik atau dengan strip. Nah, kalau polipeptida yang memiliki monomer asam aminonya lebih dari 20, maka biasanya dituliskan dengan asam aminonya adalah dengan satu huruf. Gitu ya, kayak misalnya ini ada tirosin, glisin, fenilalanin, leusin, ini hanya sebagian kecil saja ya dari polipeptidanya, rantai polipeptidanya itu disingkat G, G, F, dan L. Gitu ya, karena kalau disingkat dengan 3 huruf itu terlalu panjang gitu ya. Ini contohnya gitu kan, ini beberapa contoh merupakan chymotrypsin, struktur primer dari chymotrypsin ini merupakan suatu protein dan begitupun juga halnya dengan protein. Kalau polipeptida saja digambarkan dengan satu huruf, maka protein ini juga digambarkan oleh satu huruf. Kebayang kalau misalnya digambarkan oleh dituliskan oleh 3 huruf untuk satu asam amino, jadi sangat panjang. Nah, selalu tapi di sini yang menjadi karakter adalah NH2 selalu di kiri dan COH terminal selalu di sebelah kanan. Nah, kemudian bagaimana pemutusan protein membentuk suatu peptida gitu kan, dan juga peptidanya itu akan melepas menjadi ion fragmen yang membentuk ion. Jadi contohnya adalah enzim protease tripsin. Nah, itu akan memutuskan protein ke dalam suatu peptida. Nah, di mana di sini dengan menggunakan spektrofotometer MS gitu ya, mass spektrometri, itu dia akan memutus ikatan peptida menjadi ion fragmen gitu ya, yang dapat diukur masanya untuk masing-masing. Jadi ketika suatu protein di
putus gitu ya dengan menggunakan suatu enzim kemudian membentuk peptida. Nah, kemudian peptidanya nah itu diukur dengan MS. Nah, maka si peptidanya itu bisa apa namanya? Bisa membentuk atau memecah menjadi fragmen-fragmen dari asam aminonya, ya. Nah, ini biasanya untuk menentukan peptida, urutan peptida yang secara spektrofotometri, gitu ya, dengan menggunakan suatu instrumen, gitu ya. Nah, ini contohnya bagaimana proses fragmentasi peptida, gitu ya. Jadi ini adalah ada prefix fragmen, ini ada suffix fragmen, di mana di sini antara masing-masing fragmen gitu ya, itu akan membentuk suatu suatu ion gitu ya. Nah, nanti di situ bisa masing-masing fragmennya itu bisa dengan cara hilang atau menghilangkan gugus NH3 ataupun gugus H2O gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini misalnya ada suatu C terminal. Nah, kemudian di sini dipisahkan. Ini adalah N terminalnya gitu ya, peptida N terminal peptida, dan ini adalah C terminal peptidanya. Nah, ini ternyata akan ada pemisahan untuk masing-masing dari rantai peptidanya. Nah, ini ada masing-masing gitu ya. Ini ketika ada ketika urutannya seperti ini gitu ya. Ada G itu adalah glisin gitu ya. Kemudian diakhiri oleh alanin gitu ya. Ini MR ataupun M plus dari peptida ini adalah 486. Kemudian ketika di sini A-nya lepas gitu ya, jadi 415 gitu kan. Kemudian ketika Na-nya lepas, kemudian jadi 301, kemudian jadi 154 ketika F-nya lepas gitu ya, dan seterusnya akhirnya membentuk suatu pecahan-pecahan asam aminonya. Nah, nanti ini yang bisa dideteksi dalam dalam MS untuk suatu peptida. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kita lihat juga ada perbedaan antara bagaimana kalau ada 415 dan 397 untuk ini. Nah, terkadang itu peptida itu bisa masih ada molekul airnya. Nah, terkadang dia dengan melepaskan molekul airnya. Dari mana molekul air tersebut? Nah, itu ketika ikatan peptidanya lepas, ya kan? Ya, kita tahu membentuk antara yang satu dengan yang lain itu kan membentuk suatu ikatan peptida kemudian dengan melepaskan molekul air gitu ya. Nah, kalau molekul airnya tidak ada itu MS-nya atau M plusnya adalah 397, tapi kalau ada air jadi 415. Nah, kemudian itu cara yang lebih canggih gitu ya, yang saat ini banyak digunakan. Nah, namun penentuan urutan peptida tersebut itu sebetulnya sebelum ditemukannya spektrofotometri, tepatnya MS, itu bisa ditentukan melalui rangkaian-rangkaian, apakah dengan menambahkan reagen ataupun juga dengan menggunakan enzim dan lain sebagainya. Nah, pertama kali untuk penentuan urutan peptida adalah dilakukan oleh Frederick Sanger tahun 1953, yang dimana dia berhasil menentukan penyusun dari insulin. Di mana insulin itu menurut Frederick Sanger itu disusun dari 2 rantai. Nah, dari sini hasil Sanger ini menghasilkan dapat menjelaskan bahwa semua molekul gitu ya, itu akan pada protein gitu ya, pada protein yang sama itu akan memiliki urutan yang sama gitu ya. Jadi menurut penuturan Sanger ini dari hasil penelitiannya bahwa ketika semua molekul yang ada pada protein yang sama gitu ya, maka akan memiliki urutan yang sama. Dan di sini protein itu dapat dilakukan urutannya dengan 2 cara. Yang pertama dengan penentuan asam aminonya, real asam aminonya, dan dengan penentuan yang DNA-nya gitu yang bertanggung jawab pada suatu gen. Nah, ini yang berhasil ditentukan urutan peptida, urutan asam aminonya dari suatu insulin yang merupakan hormon dari manusia yang berfungsi sebagai
menurunkan kadar gula dalam darah gitu ya. Menurut Sanger ternyata insulin itu terdiri dari 2 rantai polipeptida A dan B, di mana antara A dan B ini dihubungkan melalui ikatan disulfida. Nah, ini adalah ikatan disulfida jadi dari 2 atom S. Nah, di mana rantai atau apa ya, rantai A itu dia terdiri dari 21 asam amino dan rantai B itu terdiri dari 30 asam amino. Nah, kenapa kira-kira pengurutan itu penting? Nah, di sini kita tahu bahwa urutan dan komposisi itu sering, berarti kalau sering itu tidak selalu, itu akan merefleksikan fungsi dari protein. Jadi, protein A itu memiliki fungsi A. Nah, berbeda dengan protein yang lain. Nah, maka di sini penting sekali urutan dan komposisi dari suatu protein karena akan menentukan fungsinya. Ya kan? Jadi protein yang memiliki fungsi yang sama biasanya memiliki urutan yang sama. Jadi protein yang dan kata lain protein yang homolog dari organisme yang berbeda memiliki urutan yang juga homolog. Maksudnya apa? Nah, ketika ada protein A itu memiliki fungsi A di organisme A. Nah, ternyata di organisme yang lain itu juga ada protein yang dimana fungsinya sama. Kalau fungsinya sama, maka kemungkinan urutan dari protein tersebut meskipun ada di 2 organisme yang berbeda, itu kemungkinan bisa sama, gitu ya, karena fungsinya sama. Nah, ini di sini kita lihat perubahan sequencing dari protein itu dapat digunakan untuk menentukan bagaimana hubungan dari evolusi, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, jadi manusia dengan simpanse, makanya kenapa memiliki kemiripan. Nah, karena di sini ternyata tidak ada perubahan sequencing protein di antara human dan manusia dan juga simpanse. Makanya kita di sini memang memiliki kemiripan yang sama dengan simpanse, gitu ya. Tetapi ada hal-hal lain yang berbeda. Nah, kalau dilihat dari sequencing proteinnya itu sama, gitu ya. Nah, ini merupakan tingkat evolusi dari suatu organisme, gitu ya. Jadi ini human simpanse itu paling tinggi, gitu kan. Nah, ini untuk masing-masing hubungannya, gitu ya. Dan kita tahu berarti organisme tingkat tinggi itu akan memiliki urutan protein yang juga lebih kompleks gitu dibandingkan dengan organisme yang tingkat rendah, gitu ya. Dan antara organisme yang satu yang lain ketika protein yang tertentu itu memiliki fungsi yang sama, maka urutannya itu seringkali memiliki urutan yang sama. Nah, kemudian bagaimana sih sebetulnya cara menentukan asam amino dari suatu peptida? Nah, bagaimana kita menentukan urutan primer dari asam amino gitu ya, dari suatu peptida atau polipeptida. Nah, maka di sini kita yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengkombinasikan dengan penelitian atau percobaan dan juga beberapa logika. Jadi pasti tadi kan kalau bisa diketahui dengan instrumen MS gitu ya. Nah, selain itu juga bisa dengan beberapa percobaan dan juga beberapa logika yang nanti bisa kita akhirnya menentukan urutan peptida dari suatu urutan asam amino dari suatu peptida. Nah, ini contohnya ada luteinizing hormone releasing hormone atau LHRH itu yang diisolasi dari otak babi gitu ya. Nah, ini ternyata berhasil ditentukan urutannya. Nah, sehingga dengan kata lain di sini setiap peptida atau polipeptida dari suatu protein itu bisa ditentukan urutan asam aminonya. Nah, biasanya dengan secara kimikal dan juga reaksi enzimatik. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah dengan menggunakan pemutusan polipeptida dengan analisis. Yang pertama adalah asam kuat, di mana asam kuat ini contohnya adalah HCl, yaitu yang memiliki massa molarnya atau konsentrasinya 6 molar. Nah, tetapi kekurangan dari asam
klorida atau asam kuat ini itu tidak memutus atau tidak mengurutkan secara spesifik dari asam aminonya. Nah, yang spesifik itu dengan menggunakan enzim proteolitik yaitu enzim protease. Atau bisa juga dengan menggunakan reagen-reagen kimia yang spesifik. Contohnya adalah ada cyanogen bromida yang akan memutus di residu metionin. Jadi ketiga cara ini yang bisa menentukan pemutusan peptida atau polipeptida untuk mengetahui urutan asam aminonya. Nah, kita lihat yang pertama untuk hidrolisis dengan cara hidrolisis asam kuat hidrolisis total asam gitu ya. Nah, ya di sini adalah yang digunakan asamnya asam kuat kalau hidrolisis total. Nah, di sini caranya adalah dengan memanaskan peptida gitu ya. Menggunakan HCl 6 molar. Nah, HCl 6 molar itu kan pasti termasuk asam kuat gitu ya, pasti dia akan melakukan hidrolisis total gitu ya. Nah, nanti akan membentuk suatu asam amino. Nah, nanti asam aminonya dapat dipisahkan dengan menggunakan beberapa teknik kromatografi gitu ya. Nah, nanti di situ akan ditentukan bagaimana jumlah asam amino yang menyusunnya dan bagaimana distribusi asam aminonya. Nah, namun di sini kekurangan ketika kita menggunakan asam kuat adalah triptofan atau TRP gitu ya, singkatannya untuk asam amino triptofan itu akan rusak oleh asam kuat. Jadi kalau peptida atau polipeptida yang mengandung triptofan itu tidak bisa dianalisis dengan menggunakan atau dipecah gitu ya dengan menggunakan asam kuat, terutama karena dia akan rusak gitu ya. Pasti tidak akan ditemukan suatu asam amino triptofan jika menggunakan asam kuat. Kemudian selain itu juga asparagin atau ASN dan glutamin atau GLN itu dia karena memiliki omega dari asam karboksilnya gitu ya. Nah, maka di mana di sini gugus omega karboksil ini akan mengalami akan terhidrolisis oleh asam kuat sehingga dia akan berubah menjadi aspartat gitu ya, si ASN-nya, dan juga glutamin itu menjadi glutamat. Sehingga itu juga sama halnya dengan triptofan, glutamin dan ASN itu tidak akan dihasilkan dari hidrolisis total dengan menggunakan asam kuat ya. Nah, kemudian selain dengan menggunakan asam kuat bisa juga dengan menggunakan asam lemah, yaitu pasti prosesnya itu hidrolisis sebagian. Nah, ini biasanya hidrolisis sebagian itu selain dengan asam lemah itu bisa juga dengan suatu enzim, tetapi enzimnya yang tidak selektif, yaitu contohnya enzim papain gitu ya. Nah, nanti di sini biasanya akan menghasilkan suatu fragmen peptidanya yang random, bisa menghasilkan di-tri ataupun tetrapeptida. Nah, tadi selain asam lemah gitu ya, jadi bisa dengan enzim papain. Kita tahu kalau kalau asam lemah itu pasti konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan 6 molar tadi untuk HCl gitu ya, atau bisa juga tanpa pemanasan gitu. Jadi HCl 6 molar tapi dilakukan pada temperatur yang rendah gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini akan menghasilkan suatu fragmen-fragmen dan nanti di sini akan ada gap gitu ya antara fragmen yang satu dengan fragmen yang lain gitu ya. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, selain dari menggunakan asam gitu ya untuk hidrolisis total ataupun sebagian gitu, atau bisa juga dengan menggunakan enzim yang tidak spesifik yang bisa memutus ataupun menentukan urutan peptida yang lebih rinci itu adalah penggunaan enzim protease, di mana di sini salah satunya ada yang sering banyak digunakan adalah tripsin dan chymotrypsin. Nah, ada juga yang lain, ada pepsin, kemudian ada submaxillaris protease gitu ya, tapi biasanya yang banyak digunakan karena yang lain sudah mewakili gitu ya. Yang banyak digunakan adalah tripsin yang akan memutus di asam amino lisin dan arginin gitu ya, atau ARG,
di C terminal, sedangkan untuk chymotrypsin itu akan memutus di fenilalanin, di triptofan dan tirosin. Nah, ini kalau kalian masih ingat bahwa fenilalanin, triptofan dan tirosin itu merupakan 3 jenis asam amino yang mengandung cincin aromatik. Jadi dua enzim yang spesifik memutus ikatan peptida atau polipeptida adalah tripsin, yaitu memutus di asam amino lisin dan arginin, dan chymotrypsin dia akan memutus di fenilalanin, triptofan dan tirosin. Ya. Nah, kalau yang di paling bawah ini bukan enzim yang spesifik ya, ini bukan termasuk ke dalam protease, ini adalah suatu reagen kimia yang bisa digunakan untuk memutus ikatan peptida, itu yang menentukan urutan penyusun asam aminonya, di mana dia akan memutus di residu asam amino metionin. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini tadi ada tripsin di sini, chymotrypsin dan karboksipeptidase. Nah, di sini di tripsin tadi akan memutus di asam amino arginin dan juga lisin, gitu ya. Nah, jadi ketika ditemukan suatu peptida di mana ada arginin, maka dengan menggunakan tripsin dia akan putus. Kemudian juga kalau ketemu dengan lisin maka dia akan putus. Sedangkan kalau untuk chymotrypsin dia akan memutus pada residu yang memiliki cincin aromatik, fenilalanin, tirosin dan triptofan, ya. P, tir dan triptofan. Sedangkan kalau karboksipeptidase ini biasanya memutuskan secara penentuan urutannya gitu ya, memutus dia residu C terminal dari suatu peptida yang memiliki asam bebas gitu ya. Jadi di sini bukan suatu amida atau ester. Nah, tapi di sini biasanya tetap akan menghasilkan suatu fragmen yang juga tidak khusus gitu ya, sehingga akan membuat kita bingung. Jadi biasanya banyak digunakan tripsin dan chymotrypsin. Nah, ini kita lihat contohnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu dengan menggunakan pemutusan tripsin gitu ya, maka dia akan memutus ikatan peptida di sini ya. Kemudian di arginin. Nah, kemudian juga ketika ketemu dengan lisin, nah ini adalah lisin. Nah, maka juga ketika dengan tripsin maka dia putus ikatan peptidanya di sini ya. Nah, contohnya ini ada suatu peptida lain gitu ya selain yang ini. Nah, ini ada yang terminalnya di sebelah sini, C terminal di sebelah kanan gitu ya. Ini ada aspartat, alanin, glisin dan seterusnya sampai tirosin. Kalau ketemu dengan ARG dan lis gitu ya, maka untuk tripsin itu akan putus. Sehingga di sini fragmen yang dihasilkan. Jadi ketika dengan menggunakan tripsin, nah maka ASP, ALA, GLI, ARG, oh ini ARG ketemu ARG, maka putus menghasilkan fragmen ini. Lanjut, histidin, cysteine, oh ketemu lisin, maka putus di sini. Akhirnya 2 fragmen ketemu dihasilkan. Kemudian selanjutnya triplosin, ketemu lagi lisin, maka putus gitu ya, menghasilkan ke fragmen yang ketiga. Kemudian lanjut, ser, glutamin, glutamat, asparagin, leusin, ilesin, arginin. Nah, putus lagi ya kan, sehingga menghasilkan fragmen yang keempat dan yang terakhir adalah triptofan dan tirosin. Nah, jadi di sini dengan menggunakan enzim tripsin maka akan dihasilkan 5 fragmen 5 fragmen sehingga nanti akan bisa ditentukan urutannya ya. Nah, ini kalau yang terakhir bisa menggunakan kimia gitu ya. Yaitu cyanogen bromida itu akan memutus di residu metionin. Nah, bisa juga dengan menggunakan reagen yang lain yaitu Sanger dan degradasi Edman itu menggunakan reagennya penil isotiosonat, tapi ini biasanya jarang dilakukan gitu ya. Nah, jadi ini adalah CNBr atau cyanogen bromida yang akan memutus ikatan peptida di residu asam amino metionin. Ini proses pemutusannya ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini jadi ketika dengan CNBr, nah maka dia akan memutus di metionin gitu ya. Sedangkan tadi kalau tripsin ini akan memutus di lisin ataupun juga di arginin. Gitu ya. Jadi akan dihasilkan suatu fragmen yang lebih banyak lagi ketika ditambahkan dengan reagen CNBr. Nah, ini reagen Sanger ya dan juga densil klorida itu yang tidak akan saya jelaskan. Nah, ini yang juga degradasi Edman. Tapi saya sampaikan untuk ketika kalian nanti menemukan yang menggunakan reaksi ataupun
chemical Edman dan juga Sanger. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih yang tadi sudah dijelaskan dalam penerapannya, gitu kan, bagaimana penentuan urutan peptidanya dari menggunakan reagen kimia atau menggunakan suatu asam kuat atau asam lemah gitu ya, hidrolisis total, hidrolisis sebagian, atau dengan menggunakan suatu enzim yang spesifik tadi. Nah, di sini yang pertama yang harus dipahami adalah dengan adanya prinsip bisa mengetahui adanya prinsip overlap. Nah, kita tahu di sini ikatan peptida misalnya ya, contohnya itu mengandung suatu ala gliproser. Nah, ketika ditulis dengan cara memisahkan menggunakan koma, maka berarti kalian harus sudah paham bahwa ini itu belum urut. Ya, kalau urut, nah tadi dengan dipisahkan dengan dot, kalau tidak dengan strip, ya kan, titik atau strip, dash atau dot. Nah, kalau dipisahkan dengan koma itu berarti asam aminonya belum urut, itu ya, atau peptidanya belum urut. Nah, di sini ada 4 asam amino gitu ya, suatu peptida itu akan menghasilkan 3 dipeptida dari hasil hidrolisis hidrolisis sebagian dengan menggunakan asam. Nah, maka setelah hidrolisis ini dia dihasilkan ser ala, ketika peptidanya ada ala gli di peptida ya, dan proser. Jadi kan menghasilkan 2 asam amino 3 fragmen. Nah, maka kira-kira urutannya apa nih keempat ini? Nah, maka kita harus melihatnya adalah prinsip overlap. Nah, kita harus bisa menentukan original peptidanya. Maka kita harus bisa menentukan N terminal dan C terminalnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk menentukan N dan C terminalnya? Nah, untuk menentukan N terminal, kalau biasanya saya dengan melihat apakah ada yang sama gitu ya di di asam amino yang pertama itu ada temennya nggak di yang lain, di hasil fragmennya yang lain. Kayak misalnya ini ser ala gliproser. Ini kan yang pertama ser, yang pertama ala, yang pertama pro. Nah, kita lihat dari ser ala pro ini mana yang nggak ada temennya. Nah, yang nggak ada temennya itu kan pro, ya kan, kalau ala di sini juga ada, ser di sini ada ala. Nah, pro di sini nggak ada, maka pro itu bisa digunakan sebagai N terminal di sini, ya, N terminal. Nah, maka di sini urutannya itu diawali dengan proser. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya tinggal overlap. Maka ser ala pun ada gli. Nah, kemudian yang sama itu bisa dicoret sehingga urutan asam aminonya adalah pro, ser, ala, dan gli. Ya, ini menggunakan prinsip overlap. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini suatu peptida mengandung ala, arginin, sistein, leusin, dan valin. Itu yang menghasilkan 4 dipeptida dari hasil hidrolisis parsial menggunakan asam. Nah, keempat dipeptidanya ada cis, arginin, ala cis, le ala, arginin, dan valin. Dengan menggunakan prinsip yang saya tadi sebutkan gitu ya. Ini kita lihat yang pertama yang tidak ada temannya atau yang di akhir yang nggak ada temannya, itu berarti itu merupakan suatu C terminal. Jadi kalau yang pertama nggak ada temannya, kalau bentuknya seperti ini gitu ya, berarti itu merupakan N terminal, dan kalau C yang nggak ada temannya gitu ya, itu berarti C terminal. Nah, maka kita akan menyusun leusin ala pertama, kemudian selanjutnya ala sistein gitu ya untuk overlapnya, sistein arginin, dan arginin valin. Maka sequencing atau urutannya kita tahu sistein-nya yang sama itu asam amino yang samanya dihapus sehingga sekuensinya adalah leusin, ala, sistein, arginin, dan valin. Jadi kalau dengan menggunakan tanda titik itu sudah urut atau menggunakan strip ya. Nah, kita lihat contoh tadi menggunakan hidrolisis gitu ya, total ataupun sebagian dengan menggunakan asam. Nah, ini contoh dengan menggunakan enzim ya. Nah, ini menggunakan ini sudah urut gitu ya. Nah, kemudian diputus dengan menggunakan chymotrypsin. Tadi chymotrypsin itu akan memutus di yang asam amino yang memiliki C aromatik, yaitu fenilalanin, triptofan, dan tirosin ya.
Sehingga ketika di sini ada urutan peptidanya seperti ini, diputus dengan chymotrypsin maka akan memutus di fenilalanin, gitu ya di sini. Nah, sehingga akan menghasilkan 2 fragmen yaitu val, le, lis, dan p dan juga ala, glu, dan ala, ya. Nah, bagaimana kalau dengan menggunakan tripsin? Nah, kalau menggunakan tripsin tadi dengan memutuskan ARG dan lis, gitu ya, ARG atau lis, maka dia akan menghasilkan 2 fragmen valelis dan P ala, glu, ala. Jadi kalau 2 enzimnya berbeda, maka akan menghasilkan 2 fragmen yang berbeda. Nah, contoh yang lain. Nah, ini ada leval, berarti kalau leval yang ini belum urut, kemudian dot berarti ini adalah udah urut dan ini belum urut. Ya, ala 2 ini berarti di sini alanya ada 2, ala, ala, glu gitu ya. Nah, maka di sini biasanya dia akan menghasilkan pertama adalah suatu heptida itu dengan reagen Sanger. Nah, itu dengan menggunakan hidrolisis total menggunakan asam itu diperoleh DNP val. Nah, maka di sini kalau diperoleh DNP val ini, maka valin itu berada di posisi 1 sehingga le itu harus di posisi 2. Kalau pada menggunakan Sanger itu biasanya akan menghasilkan suatu N terminal gitu ya. Nah, maka val le dulu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dengan menggunakan dengan menggunakan enzim karboksipeptidase, nah maka akan menghasilkan ala yang pertama. Nah, maka di sini ala itu sebagai C terminal. Nah, kemudian kan di sini alanya ada 2, maka kita nggak bisa menentukan lagi urutan yang sebelumnya apakah sebelum ala yang C terminal ini adalah glutamat atau ala lagi. Nah, maka dengan menggunakan chymotrypsin ternyata dari reagen Sanger dan juga reagen Sanger maka diberikan DNP ala. Dengan kata lain di sini adalah alanya juga harus pertama. Nah, sehingga glue yang ada di tengah-tengah. Sehingga secara keseluruhan itu dihasilkan urutannya val, le, lisin, fenilalanin, ala, glu, dan ala. Ya. Sekarang di sini dengan menggunakan beberapa eksperimen dengan menggunakan Sanger, dengan menggunakan karboksipeptidase dan juga chymotrypsin dilanjutkan dengan Sanger. Nah, kita lihat contohnya satu. Suatu polipeptida itu dilakukan rangkaian prosedur gitu ya dengan untuk memutusnya gitu ya sehingga akan menghasilkan suatu fragmen untuk penentuan urutannya. Nah, ini dihasilkan dengan menggunakan cyanogen bromida itu akan dihasilkan fragmen A, B, dan C dan juga di sini dihasilkan residu lisin. Nah, ini nanti akan jadi kata kuncinya. Kemudian dengan tripsin itu akan menghasilkan fragmen D, E, F, G. Jadi 4 fragmen. Nah, ini dia sudah urut. Nah, bagaimana urutan original dari polipeptida ini? Nah, maka kita harus bisa yang pertama adalah lisin itu harus C terminal. Kenapa? Karena dari penambahan CN bromida gitu ya, dia dihasilkan hanya satu residu. Nah, maka C terminal itu lisin. Nah, selanjutnya gitu ya, itu akan ada overlap dari fragmen D dan F gitu ya. Nah, berarti lisin. Nah, di sini kan lisin itu kan ada fragmen D ya kan, fragmen F. Nah, bagaimana kita melihatnya apakah dari setelah lisin. Jadi ini dari bawah ke atas ya. Jadi bisa dari N terminal atau ke C terminal atau ini dari C terminal ke N terminal di sini. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui lisin sebagai C terminal, maka kita dari dari bawah ke atas gitu ya untuk menentukan overlapnya. Nah, mana dulu nih yang fragmen D atau fragmen F? Nah, kan kita masih bingung. Jadi kita belum bisa menentukan. Nah, kita harus melihat dulu alternatif lain yaitu adanya fragmen overlap dari masing-masing eksperimen gitu ya. Nah, di sini kita lihat C dan G gitu ya. Nah, C dan G kita lihat. Nah, ini tirnya aglycmet dan ini dan tir dan ARG. Nah, dari sini maka ternyata ada overlap, dengan kata lain kita bisa menentukan gitu ya. Bisa menentukan N terminalnya adalah tirosin. Maka kita belum bisa menentukan ini D dulu atau F dulu gitu ya. Nah, tapi kita bisa menentukan di sini N terminalnya tirosin gitu ya, sehingga di sini fragmen C itu sebagai yang pertama gitu ya, selanjutnya nanti overlap. Gitu ya, selanjutnya overlap.
Nah, kemudian dilanjutkan ada glio, maka dilanjutkan dengan fragmen E gitu ya yang overlapnya, kemudian dilanjutkan dengan fragmen A. Nah, kemudian ternyata di sini yang ada urutan list, GLN dan met itu adalah ini D gitu ya. Selanjutnya maka di sini F itu di akhir. Sehingga setelah overlap ini, maka urutannya adalah tirosin, arginin, glisin, metionin, aspartat, irisin, lisin, glutamin, metionin, lisin, fenilalanin, alanin, metionin, dan lisin. Jadi kalau yang ada overlap itu dihilangkan salah satu, ya. Contoh yang lain, nah ini ada dengan tripsin dan chymotrypsin, jadi hanya menggunakan enzim protease. Nah ini dihasilkan 5 fragmen, gitu ya, A, B, C, D, E. Nah ini kalian bisa lihat gitu ya. Untuk A ada ser, G, LN, MET dan seterusnya gitu ya. Nah maka kita harus melihat mana yang N terminalnya, mana yang C terminalnya. Kita lihat di sini. Nah, C ternyata itu harus sebagai C terminal karena tidak ada residu yang dasarnya. Nah, sehingga di sini C itu harus C terminal gitu ya, berarti di ujung gitu ya, yang akhir di sini. Nah, ala pro ASP. Nah, kemudian tinggal dilihat overlapnya selanjutnya ya. Nah, selanjutnya overlap. Nah, maka akhirnya diperoleh sequencing ini. Ya, jadi harus bisa menentukan N terminal atau C terminalnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa menentukan overlapnya sesuai dengan sesuai dengan yang ditemukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sebagai latihannya gitu ya, untuk bagaimana cara menentukan urutan peptida dari suatu urutan asam amino dari suatu peptida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.